Ada seorang lelaki muda bernama Kois. Ia bukan siapa-siapa, bukan lelaki kaya lagi berasal dari keluarga terhormat. Suatu hari ketika sedang mengenyam pendidikan di suatu sekolah agama, ia bertemu seorang gadis bernama Laila. Dan pada detik itu juga, ia jatuh cinta pada gadis tersebut. Sebagai bentuk rasa cintanya, Kois tak dapat mempersembahkan apapun selain puisi-puisi indah. Gayung bersambut, Laila yang terkagum pada puisi Kois menaruh perasaan yang sama terhadapnya. Kois yang tergila-gila pada Laila terus-menerus menulis puisi yang memuji dan mengagungkan sosok menawan gadis tersebut. Ia tak segan membacakan puisi tersebut di sudut-sudut jalan, tak peduli pada orang lain yang mengacuhkannya. Namun tidak seperti saat ini, pada zaman dahulu, cinta mengenal sekat. Namun Laila adalah seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang. Sebagai putri dari seorang kaya raya, tentu Laila diharapkan dapat dipersunting oleh lelaki dengan kedudukan setara, sehingga ia bisa hidup dalam gelimbangan harta dan kekayaan. Namun, cinta yang dimiliki Laila adalah cinta suci yang hanya akan ia persembahkan kepada lelaki yang sungguh-sungguh ia cintai. Dan ia telah menemukan sosok tersebut dalam diri Kois. Begitu usia mereka sudah matang, Kois yang dijuluki Majnun atau gila oleh orang-orang lantaran ketergila-gilaannya terhadap Laila, memberanikan diri untuk meminta restu ayah Laila. Hasilnya sudah dapat ditebak. Ayah Laila menolak mentah-mentah. Ayahnya beralasan bahwa jika pernikahan itu terjadi, kehormatan keluarganya akan tercoreng. Majnun yang terkejut mendengarnya tak kuasa menahan kesedihan. Majnun yang tengah putus asa kemudian meninggalkan rumah dan keluarganya. Ia memutuskan untuk tinggal di padang belantara yang dipenuhi hewan-hewan buas. Di sanalah ia menjalani hidup pengasingan dan kesendirian. Dalam keterpurukannya, ia tak henti-hentinya menulis puisi yang berkisah tentang kekasih pujaannya tersebut. Di sisi lain, Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi pria lain. Pria itu bernama Ibnu Salam yang datang langsung melamar Laila. Meski hatinya menolak, namun Laila terpaksa mengiyakan karena tak tega membawa aib bagi keluarganya. Sepanjang hidupnya, Ibnu Salam tak pernah sekalipun berhasil menyentuh Laila, apalagi menjamah kesucian Laila. Meski tetap menjalani peran sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suaminya, wanita tersebut tak pernah sekalipun merelakan tubuhnya kepada pria tersebut. Berita menyakitkan ini lambat laun sampai juga ke telinga Kois, si Majnun. Sudah barang tentu hatinya semakin tersayat mendengar kabar ini. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menjauh dari peradaban dan menghabiskan sisa waktunya sendirian di pedalaman hutan. Hari-harinya hanya ditemani oleh hewan-hewan liar yang secara ajaib kerap berkumpul di dekatnya, khususnya manakala cuaca sedang sangat tidak bersahabat. Beberapa pelancong dari negeri seberang pernah melihat dirinya ketika mereka tengah bepergian dari dan dalam kota. Ketika menulis puisi, Majnun hanya bersenjatakan dahan kayu dan menulisnya di atas pasir.